Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajah Ezra juga ikut menjadi serius. Dermaga yang paling ramai di kota Leicester, dan juga di siang hari, jika benar-benar seperti tebakan Kina. Beberapa orang itu juga terlalu berani, tapi pihak lain melakukan yang sebaliknya. Ini juga bertentangan dengan harapan mereka. Agaknya tidak ada seorang pun yang akan berpikir bahwa mereka akan mengambil risiko berbahaya. Mereka memilih untuk melakukan transaksi di siang hari dan di tempat yang menarik perhatian orang. Dermaga yang paling ramai di kota Leicester, setiap harinya ada banyak barang yang impor dan ekspor. Ini sangat mudah dilihat dan didengar. Mereka malah memasukkan sejumlah besar narkoba ke kota Leicester. Setelah melihat Ezra tidak berbicara, Kina berkata dengan sedikit hati-hati dan gugup, "Semua ini hanya tebakanku berdasarkan petunjuk yang aku intip di ruang kerjamu. Aku juga tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Kamu pergi memeriksanya lagi. Perkataanku sama sekali tidak bisa dipercaya." Begitu membuat kesalahan dalam hal semacam ini, konsekuensinya sangat serius. Jika ada sedikit kecerobohan, mungkin akan melibatkan nyawa manusia. Baik, aku tahu masalah ini tidak kecil. Aku akan memeriksanya lagi dengan hati-hati. Kina sangat hebat. Terima kasih sudah memberi bantuan yang begitu besar. Setelah selesai berbicara, Ezra memegang wajah Kina dan mencium bibir Kina dengan kuat. Aku hanya merasa bosan, jadi mencari sesuatu. Untuk menghabiskan waktu saja, sehingga tidak sengaja membantumu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kina berkata dengan wajah sedikit memerah dan tidak jelas. Kina tampak malu dan juga bermuka dua, sangat pemalu. Hati malah sangat senang, harus tahu bahwa Ezra sangat jarang memuji Kina. Kemudian Ezra biasanya hanya memuji keunggulan Kina di penampilan luar, seperti cantik, imut, patuh, dan sebagainya. Sekarang Ezra malah memuji Kina sangat hebat dan bisa membantunya. Kina diam-diam berpikir dengan sangat senang, kemudian segera berbaring dan menarik selimut untuk menutupi kepalanya. Kina bersembunyi di dalam selimut dan diam-diam tersenyum. Ezra dibuat tersenyum oleh tindakan Kina. Ezra pernah melihat wanita yang pemalu, tapi wanita yang begitu pemalu, Kina merupakan orang pertama. Karena bantuan dari Kina, Ezra memutuskan untuk tidak terus bekerja malam ini. Jadi Ezra melepaskan jubah tidur yang dikenakan di luar, hanya menyisakan piyama tipis di musim panas dan berbaring di sebelah Kina. Kemudian berkata, "Kina, kamu mengambil semua selimut. Apa yang bisa aku tutupi lagi? Bukankah kamu masih harus bekerja? Kenapa tidur begitu pagi?" Kina tiba-tiba membuka selimut, menoleh dan bertanya pada pria yang berbaring di belakangnya. "Aku sudah ingin tidur." Setelah selesai berkata, Ezra tiba-tiba membuka selimut dan masuk ke dalam, kemudian memeluk Kina dari belakang. "Aku merasa aku sudah lama tidak menemanimu untuk tidur." Ezra tiba-tiba berkata seperti ini. Ezra selalu mengantar Kina kembali ke kamar. Setelah Kina naik ke tempat tidur, Ezra langsung pergi ke ruang kerja untuk melakukan pekerjaan. Setelah Ezra selesai melakukan pekerjaan, Kina sudah tidur. Entah kenapa, perkataan Ezra membuat rongga mata Kina perlahan-lahan menjadi basah. Kina membalikkan tubuhnya dengan gerakan lembut untuk menghadap ke arah Ezra. Kina melihat wajah Ezra dengan menggunakan mata yang berkaca-kaca. Tangan kecil Kina membelai wajah dan hidung Ezra, alis Ezra yang indah. Kemudian Kina mengeluarkan senyuman yang mempesona. "Ezra, kamu terlihat sangat ganteng." Kina berseru kagum dari lubuk hatinya. Meski sedikit dingin, tapi ini baru memperlihatkan keunikan Ezra. "Ini kehormatan besar bagiku karena memiliki wajah yang bisa membuatmu begitu suka." Ezra berkata sambil tersenyum polos. "Ini juga kehormatan besar bagiku karena kamu sudah buta sebelumnya, sehingga aku baru bisa menjadi istrimu." Kina mengikuti perkataan Ezra. Kina berkata dengan setengah mengejek dan setengah serius, "Ini merupakan kehormatan besar bagi kita semua." Setelah berkata, Ezra menundukkan kepala dan mencium bibir Kina. Sebenarnya Ezra tidak buta, hanya saja Kina tidak tahu bahwa Ezra sudah mencarinya selama bertahun-tahun.
pada malam yang fantastis, Ezra langsung bisa mengenali Kina di tengah kerumunan, sehingga Ezra baru. Hotel top pertama internasional, di aula perjamuan yang megah, pertemuan besar untuk pejabat tinggi, kesenangan saat minum bersama, acara yang sangat ramai. Ini merupakan perjamuan ulang tahun seorang pejabat tinggi yang sudah pensiun di kota Leicester, kemudian juga merupakan sebuah keluarga pedagang militer. Oleh karena itu, perjamuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh besar yang penting di dunia bisnis, dan juga ada tokoh-tokoh besar di militer seperti Ezra. Kemudian Ezra juga didampingi oleh Kina yang sudah hamil lebih dari 7 bulan. Identitasnya sebagai tuan muda kedua di keluarga Okto dan jabatannya di dunia militer. Begitu masuk ke aula perjamuan, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang memperhatikan Ezra dulu, kemudian baru memperhatikan Kina yang memiliki perut besar di sebelah Ezra. Begitu melihat adegan ini, banyak orang berbisik ke telinga satu sama lain, semuanya mulai berdiskusi dengan suara rendah. Malam ini, Kina mengenakan gaun panjang bertatahkan berlian bening yang seperti peri, kemudian juga mengenakan mantel besar di luar, rambut yang sedikit keriting tergantung secara alami, wajah kecil yang indah dan putih sedikit memerah, terlihat sangat cantik. Mantel yang terlihat sangat tidak cocok dengan gaun yang dikenakan oleh Kina, itu dipaksa oleh Ezra secara mendadak untuk dikenakan olehnya. Perkataan yang baik adalah Ezra hanya khawatir udara hangat di dalam aula perjamuan tidak cukup, sehingga Kina akan kedinginan. Kemudian apa kebenarannya? Mungkin hanya tuan muda kedua yang tahu dengan sangat jelas. Yang disebut sebagai wanita cantik, setelah Kina dirias oleh penata rias yang sangat berpengalaman, tuan muda kedua Okto yang dikagetkan oleh penampilan ini tiba-tiba merasa istrinya terlalu cantik, tapi berpikir bahwa kecantikan istrinya akan dilihat oleh pria yang lain nanti, Ezra langsung merasa panik. Oleh karena itu, Ezra menyuruh penata rias untuk memilih mantel yang cocok dengan rok di tubuh Kina untuk menutupi kecantikan istrinya. Saat datang ke hotel, Ezra setengah membujuk dan setengah memaksa Kina untuk mengenakan mantelnya dulu, kemudian baru berjalan masuk ke aula perjamuan. Perkataan yang baik, biar tetap hangat. Kina merasa bahwa kebanyakan orang melihat ke sini. Kina tiba-tiba merasa sedikit gugup, memegang tangan Ezra dengan erat, kemudian diam-diam mengatur napasnya. Jangan gugup, ada aku di sini. Ezra mendekati telinga Kina dan menghibur dengan suara lembut. Jas hitam yang dibuat secara khusus dan berkualitas tinggi membuat tubuh Ezra terlihat sangat tinggi dan indah. Rambut hitam yang pendek disisir ke belakang, memperlihatkan dahi yang montok dan indah, fitur wajah yang ganteng hingga membuat orang merasa cemburu. Seluruh tubuh memancarkan temperamennya yang unik, memberi orang semacam perasaan yang ketat, dingin, teliti dan kejam. Ekspresi di wajah Ezra terlihat dingin, mata yang sedikit menyipit melihat ke sekeliling aula perjamuan dengan tatapan yang tidak membawa sedikit pun perasaan. Kemudian Ezra membawa Kina untuk berjalan ke arah peran utama di perjamuan malam ini. Jika bukan karena adik ketiga tiba-tiba pergi ke kota C untuk melakukan syuting film, Ezra tidak perlu mewakili keluarga untuk menghadiri perjamuan malam ini. Ibu menyuruh Ezra juga membawa Kina, mengatakan untuk memperlihatkan kepada orang-orang di belakang yang mengatakan bahwa Ezra akan menghabiskan hidup sendirian, membiarkan orang yang bergosip tahu bahwa Ezra tidak hanya bisa memiliki seorang istri, tapi juga merupakan istri yang begitu baik. Bagi orang yang berdiskusi di belakang, Ezra tidak pernah peduli, tapi ibunya malah tidak bisa menerimanya. Tidak punya pilihan, Ezra hanya bisa memenuhi keinginan ibunya. Apakah penampilanku seperti ini sangat aneh? Kina menyadari bahwa wanita yang lain berpakaian cantik dan mencocokkan pakaian dengan sempurna. Kina menundukkan kepala dan melirik pakaian di tubuhnya. Kina merasa pakaiannya terlihat sedikit aneh. Bagaimana mungkin? Kamu sangat unik. Ezra segera mengatakan perkataan yang enak didengar, kemudian mengubah perkataannya. Beberapa orang itu hanya ingin menunjukkan sikap dan tidak memedulikan suhu tubuh. Kamu tidak boleh belajar dari mereka. Biar kamu dan bayi tidak kedinginan.
apalagi kamu yang berpenampilan seperti ini sudah terlihat sangat cantik. Kina menyentuh perutnya yang besar. Aku sudah tahu. Bagus kalau kamu begitu patuh. Ezra mengangkat sudut bibirnya dan mengeluarkan senyuman yang sangat polos. Ezra membawa Kina ke depan peran utama yang ulang tahun malam ini, mengucapkan selamat dan bertukar salam. Pihak lain juga ikut bertukar salam dan hanya mengucapkan selamat kepada Ezra sudah memiliki istri, ayah dan semacamnya. Karena masih ada banyak orang yang perlu diterima oleh tuan rumah, kemudian Ezra juga tidak suka berbicara dengan orang lain. Setelah mengucapkan selamat, Ezra langsung membawa istrinya mundur ke samping. Apakah sudah lapar? Aku akan membantumu untuk mengambil sedikit makanan. Ezra bertanya dengan suara rendah. Karena hamil, pria ini selalu ingin memberi makan kepada istrinya. Lebih baik jika bisa menjadi gemuk. Tidak terlalu lapar, Kina menggelengkan kepalanya dengan lembut, kemudian berkata sambil tersenyum polos. Sebelum mereka keluar, Ezra khawatir bahwa makanan di perjamuan tidak sesuai dengan selera Kina. Jadi Ezra menemani Kina makan di rumah dulu, mereka baru datang ke sini. Aku akan membantumu untuk mengambil sedikit makanan. Kamu berdiri di sini dan jangan bergerak. Ezra berkata dengan nada yang tegas, tidak terlalu lapar. Itu berarti bahwa sudah sedikit lapar. Kina tidak sempat untuk menghentikan Ezra, jadi hanya bisa melihat punggung Ezra yang berjalan ke area makanan. Lama tidak bertemu, Nona Libra, terdengar suara wanita yang seperti ejekan dan juga bahaya dari belakang. Kina segera berbalik badan dan melihat Ahri yang berpenampilan sangat cantik dan indah di depannya. Kina tidak berbicara dan mundur selangkah ke belakang dengan hati-hati. Anak Kak Ezra seharusnya sudah berusia 6 atau 7 bulan kan? Tidak tahu apakah itu merupakan laki-laki atau perempuan. Aku rasa Kak Ezra lebih suka perempuan. Ahri tersenyum mempesona dan melangkah maju. Kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangan dan ingin menyentuh perut Kina. Wajah Kina langsung memucat, ketakutan hingga terus mundur ke belakang, tapi punggungnya malah menabrak dada yang keras dan lebar. Jangan takut, Ezra merangkul tubuh Kina yang sedikit lemas. Ezra menghibur di sebelah telinga Kina dengan suara yang rendah dan lembut. Mata yang dingin melirik ke arah Ahri dan memperingatkannya. Awalnya Ezra membantu Kina untuk memilih makanan yang disukai oleh Kina di kejauhan, tapi begitu melihat Ahri mendekati Kina, Ezra langsung bergegas kemari tanpa berpikir. Begitu melihat Ezra muncul di sebelahnya tepat waktu, hati Kina yang merasa panik menjadi tenang dengan cepat. Aku tidak apa-apa. Kina meletakkan tangan di perutnya, kemudian mengeluarkan sedikit senyuman yang pucat. Kina benar-benar sangat takut pada Ahri. Ini merupakan semacam ketakutan yang berasal dari lubuk hatinya, terutama tindakan yang baru saja dikeluarkan oleh Ahri membuat Kina merasa sangat berbahaya dan mengancam. Pada saat ini, seorang wanita asing yang seksi dan cantik berjalan ke sebelah Ahri. Wanita asing itu melirik Ezra dan Kina dengan tatapan polos, kemudian berkata pada Ahri dengan menggunakan bahasa Jerman. Wajah Kina langsung memucat saat mendengar perkataan wanita asing itu, bukan karena wanita asing itu mengatakan perkataan yang menakutkan, tapi kenapa, setelah melihat Kina memegang tangannya dengan erat, Ezra menurunkan kelopak mata dan menyadari bahwa raut muka Kina jauh lebih pucat dari sebelumnya. Ezra segera bertanya dengan gugup, Kina, apakah kamu merasa tidak nyaman? Tidak, aku hanya ingin pulang. Aku sudah sedikit lelah. Kina berbalik badan dan menghadap ke arah Ezra. Sepasang tangan memegang ujung pakaian Ezra dengan erat. Kina membelakangi Ahri dan wanita asing itu. Oke, ayo kita pulang. Saat melihat raut muka Kina sangat aneh, Ezra tidak sabar ingin segera membawa Kina pulang. Sekarang mendengar Kina mengatakannya seperti ini, Ezra segera mengangkat tangan untuk memanggil pelayan di aula perjamuan. Menyuruh pelayan untuk memberitahu tuan rumah di perjamuan ini bahwa istrinya sedikit tidak nyaman, jadi pamit terlebih dahulu. Setelah berjalan keluar dari ruang perjamuan, Kina dan Ezra duduk di dalam mobil. Ezra dengan khawatir mengulurkan tangan dan memeriksa dahi Kina.
tapi menyadari bahwa Kina malah berkeringat dingin di cuaca yang dingin. "Kina, apakah Ahri mengatakan sesuatu padamu?" Ezra mengerutkan kening, kemudian bertanya dengan suara yang dalam. Ezra hanya berjalan pergi selama lebih dari 1 menit. Ahri yang tidak pernah hilang segera mencari Kina. Karena berada di kejauhan, Ezra hanya bisa melihat Ahri mengatakan sesuatu, tapi malah tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Ahri pada Kina. Tidak mengatakan apa-apa, Kina menggelengkan kepalanya. "Aku sudah melihat Ahri berbicara denganmu. Katakan padaku, aku ingin tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ahri." Ezra memerintah dengan suara yang tegas dan mendominasi. Setelah melihat Ezra bersikeras seperti ini, Kina hanya bisa mengulangi perkataan yang dikatakan oleh Ahri kepada Ezra. "Kamu masih menyembunyikan sesuatu padaku," Ezra berkata dengan yakin. Jika hanya beberapa perkataan dari Ahri itu, Kina tidak mungkin mengeluarkan reaksi yang begitu besar. Kina menurunkan tangan Ezra yang menyeka keringat di dahinya, kemudian berkata dengan nada sedikit memohon. "Ezra, ayo kita pulang dulu. Setelah tiba di rumah, aku akan memberitahumu beberapa masalah lagi." Setelah menatap Kina selama beberapa detik, Ezra baru mengangkat bibirnya dan berkata, "Oke." Kemudian Ezra perlahan-lahan menghidupkan mobil dan melaju pergi. Di sepanjang jalan, Kina yang tenggelam dalam pikiran hampir tidak berbicara. Kemudian Ezra yang sedikit mengkhawatirkan Kina, terkadang akan berbicara dengan Kina. Reaksi yang dikeluarkan oleh Kina adalah wajah yang tercengang. Hari ini merupakan hari Jumat. Ezra sama sekali tidak membawa Kina kembali ke ketentaraan, tapi malah kembali ke villa keluarga Okto. Di dalam aula, begitu melihat Ezra dan Kina pulang, seluruh anggota di keluarga Okto sedikit terkejut. "Ezra, bukankah kamu pergi untuk menghadiri pesta ulang tahunnya Tuan Max? Kenapa kamu pulang begitu pagi?" Nyonya Kalenia Okto bertanya dengan santai. "Kina sudah sedikit lelah, jadi kami langsung pulang." Ezra menjawab dengan nada yang polos, "Ayah, ibu, kakek, aku membawa Kina ke kamar untuk beristirahat dulu." Tuan tua Okto yang bermata tajam sudah melihat ekspresi yang aneh di wajah Kina. Tuan tua Okto langsung memerintah dengan tegas, "Apakah tubuh merasa tidak nyaman? Pengurus rumah tangga, cepat memanggil dokter datang ke sini untuk memeriksa tubuh nyonya muda." Sekarang sudah malam dan hanya berpikir menyuruh dokter datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan. Setelah menyelesaikan semuanya, Kina langsung merasa lelah, jadi segera menolak. "Kakek tidak perlu memanggil dokter, aku baik-baik saja." Setelah selesai berkata, Kina menarik pakaian Ezra lagi, memberi isyarat kepada Ezra untuk membantunya. Kina baik-baik saja, jadi tidak perlu merepotkan dokter. Selamat malam. Setelah Ezra selesai berkata dengan acuh tak acuh, Ezra memapah Kina untuk naik ke lantai atas. Tuan tua Okto sangat marah dan mengetuk tongkatnya ke lantai dengan kuat. Tuan tua Okto berkata dengan marah, Ezra benar-benar semakin tidak seperti seorang pria, dan suami yang terus mendengar perkataan istri. Ezra malah terus mendengar perkataan Kina, sama sekali tidak berguna. Hanya Kina yang bisa menangani Ezra, Eldrick berkata sambil tersenyum. Putra keduanya selalu tidak takut apapun, tapi Kina hanya sedikit mengerutkan kening. Ezra sudah merasa panik. Ini seperti yang dikatakan bahwa satu hal menaklukkan yang lain. Setelah kembali ke kamar, Ezra memapah Kina untuk duduk di sofa, kemudian menuangkan segelas air panas untuk Kina. Setelah Kina menghabiskan airnya, Ezra baru bertanya, "Kina, perkataan apa yang masih dikatakan oleh Ahri padamu di perjamuan?" "Bukan Ahri." Kina menggelengkan kepalanya. Begitu teringat wanita yang ikut di sebelah Ahri itu, wajah Kina menjadi pucat lagi. Kina mengira bahwa dirinya sendiri tidak akan salah mendengar. Tapi bagaimana mungkin Ahri bisa bersama dengan wanita itu? Bukan Ahri. Ezra mengerutkan kening, kemudian mengingat kembali adegan saat itu. Apa yang dikatakan oleh wanita asing itu padamu?